Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sampai di mana? Keterangan bagian C. Silakan dibaca. Disunahkan bernyaring sedikit saja bagi perempuan, yakni tidak bernyaring seperti laki-laki, dengan syarat di sampingnya tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, jadi kalau perempuan berjamaah yang jadi imam itu boleh saja bernyaring. Perempuan dengan perempuan nih, yang imam perempuan, makmumnya juga perempuan. Apabila salat maghrib, isya dan subuh, maka sang imam perempuan ini boleh saja bernyaring, tapi tidak sekencang suara laki-laki, dan juga tidak terlalu mendayu-dayu. Artinya bacaannya yang nyaring sampai kira-kira terdengar dengan jamaah perempuan itu saja. Dan para ulama juga mensyaratkan jangan sampai ada laki-laki yang bukan mahram di tempat area jamaahnya perempuan tadi. Nah, intinya perempuan apabila menjadi imam dengan jamaah perempuan, maka sang imamnya itu boleh bernyaring, tapi dengan sekedarnya saja, tidak terlalu mendayu-dayu suaranya, dan juga tidak ada laki-laki yang bukan mahram di sekitar jamaah tersebut. Baik, lanjut. Di pendapat yang paling kuat, yaitu apabila sholat malam seperti maghrib, isya dan subuh, jikalau dikerjakan di waktu siang, yakni mengqadha, maka sholatnya sambil suara pelan. Ya. Lanjut. Begitu juga sebaliknya apabila sholat siang seperti zuhur, asar, jikalau dikerjakan di waktu malam, yakni mengqadha, maka sholatnya sambil bernyaring. Tetapi ada pendapat semua itu tidak mempengaruhi, yakni kalau seperti sholat maghrib, isya, subuh tetap bernyaring sekalipun sholat di qadha di waktu siang. Begitu juga sholat asar atau zuhur tetap pelan sekalipun mengqadhanya malam. Kalau ada orang meninggalkan sholat fardu, zuhur atau asar, maka dia wajib mengqadha. Ternyata dia bisa mengqadhanya di malam hari, tidak bisa di siang hari umpamanya. Dia mengqadhanya di malam hari. Maka pendapat yang paling kuat, artinya kebanyakan orang ulama mengatakan, jikalau salat zuhur dan asar ini yang notabene-nya kalau dikerjakan dengan suara pelan, tapi kalau diqadha, yakni dikerjakan dengan cara mengqadha di malam hari, itu bacaannya sambil bernyaring. Sebaliknya salat maghrib, isya dan subuh yang notabene-nya itu salat yang bernyaring, tapi jikalau dikerjakan di siang hari, maghrib dan isya, subuh tadi yang tadi mengqadha dikerjakan di siang hari, itu dikerjakan dengan suara pelan. Ini pendapat kebanyakan para ulama dan juga yang paling kuat di antara ulama. Tapi ada sebagian pendapat ulama mengatakan itu tidak mempengaruhi
mau malam, mau siang, intinya kembali ke asal. Kalau salat maghrib, isya, subuh mau dikerjakan di malam hari atau dikerjakan di siang hari dengan cara mengqadha, tetap bernyaring. Sebaliknya zuhur dan asar apabila dikerjakan di siang hari atau di malam hari dengan cara mengqadha, tetap dengan suara pelan. Jadi terserah mau ngambil pendapat yang mana. Cuman yang kuat tadi ya kalau salat malam, maghrib, isya dan subuh itu kan dikerjakan di malam hari itu ya semuanya. Jikalau diqadha di siang hari, suaranya pelan. Kalau salat siang, zuhur dan asar dikerjakan di malam hari dengan cara mengqadha, maka suaranya bernyaring. Ala kulli hal. Ada beda pendapat di situ ya. Ada beda pendapat. Jadi bapak-bapak yang dulu banyak hutang salat apabila mengqadha di malam hari suaranya bernyaring. Bernyaring. Tapi kalau dikerjakan di siang hari, diqadha tadi itu dengan suara pelan. Seperti itu. Lanjut. Oke, adapun sholat 2 hari raya, keduanya itu tetap disunahkan bernyaring sekalipun sholatnya diqadha di waktu malam. Begitu juga 2 rakaat sholat sunnah fajar dan sholat witir yang dikerjakan bukan di bulan puasa, dan juga sholat-sholat sunnah rawatib maghrib dan isya semuanya dikerjakan tidak bernyaring, baik dikerjakan di waktu malam maupun di waktu malam atau di waktu siang. Panjang nih ya. Dikit-dikit tadi, coba ulangi lagi. Adapun sholat 2 hari raya, keduanya itu tetap disunahkan bernyaring sekalipun sholatnya diqadha di waktu malam. Ada umpama hari raya, dia pikir hari ini masih tanggal 30 Ramadan. Hari ini nih, tanggal 30 Ramadan. Ya puasa lah dia. Ya, ternyata sudah mau dekat sore atau sudah zuhur nih. Selesai zuhur atau asar, baru dengar kabar hari ini hari raya. Kau kemana saja? Kata orangnya. Wah, saya di rumah. Saya pikir ini masih puasa. Saya tidak keluar kemana-mana. Nggak ada radio, nggak ada HP. Ini sudah hari raya, iya kan? Dia tidak sholat hari raya, bahkan dia hari itu puasa. Apa yang dia kerjakan? Nah, batallah puasanya. Dia wajib membatalkan puasanya. Ya ini di hari itu dia berhari raya, tapi bagaimana mau sholat itu? Apakah boleh dikerjakan? Apakah masih boleh dia mengerjakan sholat id? Iya, boleh. Tapi dengan cara mengqadha. Maka dia sholatnya umpama di malam hari. Ketika sholat id itu dikerjakan di malam hari, baik Idul Fitri atau Idul Adha, tetap saja dikerjakan secara bernyaring. Kenapa secara bernyaring? Karena sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha walaupun dikerjakan di siang hari, tetapi dia dengan cara berjamaah dan ada khutbahnya. Setiap sholat yang dikerjakan dengan cara berjamaah dan ada khutbahnya, itu biasanya sholatnya bernyaring. Maka kalau dia sholat hari raya di malam hari walaupun dengan sendiri, dia disunahkan bernyaring. Saya terus terang pernah waktu masih kecil, lagi masih mondok begitu ya, pas hari raya Idul Adha kan liburan ke sekolah, pulanglah saya ke rumah. Ternyata saya kena bisul. Bisul itu di leher, sampai sekarang masih ada bekasnya, kanan kiri ya, kanan ini. Besar sekali itu bisul. Itu penyakit santri itu ya, bisulan, sariawan, gatalan, itu biasa sudah itu. Jadi saya pernah bisul gede banget di sini. Mau sholat id malu, kan gede nih, gede. Akhirnya saya berobat ke Menteri Hamid di Pasar Baru, sudah meninggal ya, Menteri Hamid namanya. Akhirnya berobat di situ, disuntiklah saya. Setelah disuntik sudah mulai terbuka dia punya ini mata. Nah di hari raya itu saya tidak bisa sholat, bukan tidak bisa sholat, malu sholat keluar karena gede banget di sini.
Salatlah saya sendirian di rumah. Saya salat id di rumah sendirian. Ya tetap juga caranya berjamaah, caranya nyaring dan sebagainya. Cuma ada khutbahnya saja. Kalau mau khutbah siapa yang mau dengarkan? Itu waktu kecil saya pernah sakit itu. Nah, pernah juga kejadian di Indonesia ini bahkan berapa kali ya. Cuman waktu itu zaman Soeharto. Zaman dulu masih zaman Soeharto. Media sosial kan cuma ada TV sama radio. Belum ada HP, belum ada WhatsApp dan sebagainya, belum ada lagi. Yang paling TV, radio sama telepon biasa. Pager apa nih? Pager apa nih? Pager apa nih? Pager ya, pager belum ada lagi. Belum ada pager lagi. Cuman ada TV, radio, telepon biasa. Pager belum ada, apalagi HP. Apalagi sekarang nih yang bisa video call begitu enggak ada. Jadi zaman Soeharto itu pernah kejadian pemerintah menetapkan besok hari raya. Besok nih hari raya. Cuman simpang siur kabar ini di daerah Jawa ada yang sudah berhari raya hari ini. Tapi karena pemerintah mengatakan besok, saya ikut pemerintah. Tapi beritanya ribut banget nih, ribut di Balikpapan waktu itu. Lalu akhirnya saya telepon Abuya Syarwani Zuhri, Abuya Kiai Haji Muhammad Syarwani Zuhri, saya telepon. Abuya, Assalamualaikum, salam, dan beliau, ini Abdul Muhyidd. Ada Pak Muhyidd, kata beliau. Ulun empat bertakun nah, pian ini hari raya kah? Takun pian hari ini puasa kah, Ramadan atau berhari raya? Kata beliau ini hari raya hari ini. Kata beliau ini hari raya. Jadi ikan batalkan saja puasanya, sholat idnya besok. Sholat idnya besok. Ini hari ini jangan puasa. Tapi supaya jangan terlalu kentara, artinya karena kan zaman Soeharto ini gimana gitu ya. Jadi kita tetap buka hari ini, besoknya sholat hari raya. Tapi dengan cara mengqadha besok. Jadi hari itu setelah saya dengar kabar, saya kasih tahu keluarga, Abuya Syarwani nyuruh kita buka puasa. Hari ini hari raya. Sudah buka puasa semua. Besok baru sholat. Nah, sholat id besok itu dikerjakan dengan cara mengqadha. Pernah juga setelah zaman Soeharto itu hampir ya sering, bukan hanya zaman SBY, zaman Jokowi yang ribut masalah beda hari raya itu ya, bukannya beda hari di hari raya Idul Fitri. Mulai zaman Soeharto sudah ada, cuman tidak heboh karena zaman itu ya belum ada media sosial seperti yang kita sekarang ini. Jadi di zaman SD atau zaman siapa saya lupa itu pernah juga terjadi seperti itu. Ustadz ini ya, teman-teman ustadz ini jadwalnya besok nih hari raya, khotibnya jadwal khotib, tapi mereka sudah buka hari ini puasa. Jadi kalau ditanya hari ini apa? Oh, kita hari raya hari ini tapi nggak sholat id. Kenapa? Jadwal hari rayanya besok. Jadwal sholat idnya. Katanya kita jadi khotib, kita jadi imam besok katanya. Kalau kita hari ini jadi khotib, nah sudah. Tapi ada juga yang ngambil double. Ada juga entah benar atau tidak, ustadznya tuh ngambil double. Hari ini mana? Oh kita sholat id juga hari ini. Besok lagi katanya. Wah ini antara ustadz benar, antara ustadz yang benar dengan antara ustadz cari duit ini. Ya Allah, kalau itu terjadi ya seperti itu. Intinya sholat id itu kalau tidak dikerjakan di waktunya, kita boleh mengerjakan di waktu di lain, tetapi dengan cara mengqadha. Mudah dipaham ya? Tapi apa kata dunia kalau sholat idnya diqadha ya? Kalau sholat id aja dikerjakan dengan cara mengqadha, bagaimana dengan sholat fardunya itu? La ilaha illallah. Baik, lanjut. Begitu juga 2 rakaat sholat sunnah fajar dan sholat witir yang dikerjakan bukan di bulan puasa dan pelan-pelan. Sholat sunnah fajar, sholat witir
Di bulan Ramadan salat witir itu kan dikerjakan di bulan Ramadan dengan cara bernyaring. Bernyaring kan ya? Apabila dikerjakan di siang hari, maka bacaannya tetap bernyaring. Kalau dia mengqadha maksudnya. Lanjut. Dan juga sholat-sholat sunnah rawatib maghrib dan isya semuanya dikerjakan tidak bernyaring, baik dikerjakan di waktu malam atau di waktu siang. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, itu sudah diqadha. Umpama kita tadi datang maghrib ke sini, orang sudah pada sholat maghrib. Waktu maghrib kita tidak sempat sholat qabliyah maghrib. Sini ada qabliyah kan ya? Ada qabliyah maghrib, ada tahiyatul masjid. Kita tidak mengerjakan qabliyah maghrib karena pas kita datang orang sudah pada sholat fardu maghrib. Maka kalau kita mengerjakannya setelah sholat fardu maghrib, boleh saja. Atau kita mengerjakannya setelah sholat fardu isya, boleh saja. Atau kita mengerjakannya di siang hari, mengqadha salat qabliyah maghrib, boleh saja. Semuanya dikerjakan itu mau siang mau malam, disunahkan bacaannya dengan suara pelan. Dan para ulama bersepakat bahwa salat sunat rawatib semuanya itu yang paling afdal adalah salat sunat fajar. Salat sunat fajar 2 rakaat sebelum salat fardu subuh, itu namanya salat sunat fajar. Setelah adzan subuh nih, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, adzan subuh nih ya. Setelah adzan subuh kita salat sunat 2 rakaat. Salat sunat apa namanya? Salat sunat fajar. Rakaatanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tapi ternyata pada saat itu kita tidak mengerjakan sholat sunat fajar. Kita datang ke masjid sudah terlambat. Yakni pada saat kita datang ke masjid, orang sudah melaksanakan atau orang sedang melaksanakan sholat fardu subuh. Tentulah kita mengikuti jamaah waktu itu, dan kita meninggalkan sholat sunat fajar. Nah, setelah sholat fardu subuh kita baca wirid dan sebagainya, kita merasa telah meninggalkan sholat sunat fajar itu kayak rasanya seperti sayur kurang garam gitu lah. Orang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat sunat fajar atau sholat sunnah-sunnah yang lainnya, itu kalau dia tidak mengerjakan di waktu itu apapun sebabnya, dia merasa gak enak begitu. Seperti yang tadi, sayur kurang garam, atau makanan dada sambalnya begitu, rasa gak enak begitu. Nah, salat sunat rawatib itu dibolehkan kita mengqadhanya. Jadi kalau salat sunat fajar tadi apabila dikerjakan di siang hari, yakni dengan cara mengqadha, para ulama mengatakan mengerjakannya dengan suara pelan. Baik. Lanjut. Gimana? Anak-anak libur. Udah dengar saya Pak? Dikerjakannya di kotornya setelah sholat subuhnya. Boleh saja setelah sholat subuh. Cuman kalau setelah sholat subuh mengqadhanya, kemudian kelihatan orang, nanti timbul pertanyaan. Kan setelah sholat fardu subuh itu tidak boleh sholat sunnah. Tapi tidak semua sholat sunnah yang tidak dibolehkan. Ada beberapa sholat sunnah yang boleh dikerjakan setelah sholat fardu subuh, seperti sholat sunat wudu, seperti sholat tahiyatul masjid. Ini boleh, termasuk kata ulama mengqadha sholat-sholat.
itu boleh dikerjakan setelah sholat fardu subuh. Cuman kalau kita ingin mengqadanya setelah sholat fardu subuh, kita mesti lihat-lihat orang. Kenapa? Karena ada juga orang yang kurang paham tentang masalah fikih ini. Ketika kita sholat, ada aja yang itu sholat sunnah setelah sholat fardu subuh. Jangan-jangan ajaran sesat ini. Nah, ribut lagi akhirnya. Nah, jadi supaya tidak menimbulkan pertanyaan yang tidak, maka sebaiknya kalau ingin ingin mengerjakan salat qada itu setelah terangkat matahari. Ya 6:30 lah. 6:30 kita mengqadanya seperti itu. Baik, lanjut. Disunahkan bernyaring apabila sholat-sholat yang dikerjakan di waktu malam dengan berjamaah dan dengan suara sedang apabila sholat-sholat sunnah mutlak di waktu malam. Nah, apabila sholat sunnah itu dikerjakan dengan cara berjamaah, betul ya? Tapi dikerjakan di malam hari, maka dianjurkan dengan suara menyaring. Termasuk taraweh bernyaring kan ya? Bernyaring. Kemudian apa itu selanjutnya? Dan dengan suara sedang apabila sholat-sholat sunnah mutlak di waktu malam. Nah, atau sholat sunnah biasa tapi dikerjakan dengan cara berjamaah, bukan taraweh ya. Dan ini sering terjadi seperti umpama pelaksanaan sholat tasbih. Sholat tasbih. Siapa yang pernah mengajarkan sholat tasbih? Sholat tasbih itu termasuk sholat mutlak ya. Tapi apabila dikerjakan di malam hari dengan cara berjamaah, itu dengan suara yang agak nyaring tapi tidak terlalu nyaring. Suaranya agak lirih begitu jikalau berjamaah. Tapi kalau sholat mutlaknya itu tidak berjamaah, sendiri saja ya mengerjakannya dengan suara pelan saja. Baik, lanjut. 16 membaca takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan dari rukuk pertama kepada rukuk berikutnya. Baik. Takbir di dalam salat itu ada dua nama. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang dikerjakan pertama kali pada saat memulai salat. Allahu Akbar. Itu hukumnya wajib dan bacaannya pun juga mesti wajib benar. Bacaannya wajib dan cara membacanya juga wajib benar. Kalau ada orang baca takbiratul ihram tapi cara bacanya salah, maka tidak salah salatnya. Allahu Akbar, Allah. Tak pakai tasydid. Allahu Akbar. Atau dia bacanya panjang. Allahu Akbar. Dasar. Atau huruf kaf diganti dengan huruf qaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia baca pakai ki. Juga enggak sah. Nah, jadi takbiratul ihram ini hukumnya adalah wajib dan itu dibaca di awal pada saat melaksanakan sholat apapun juga. Bacaannya pun juga mesti benar. Kemudian yang kedua adalah takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Dan itu ada hampir di setiap gerakan. Kecuali pada saat i'tidal itu bukan takbir, tapi bacanya sami Allahu liman hamidah. Namun selain daripada sami Allahu liman hamidah, semuanya bacaannya Allahu Akbar pada saat bergerak, perpindahan gerakan tadi.
dari rukun ke rukun. Dari berdiri mau ruku, Allahu Akbar. Dari i'tidal mau sujud, Allahu Akbar. Sujud pertama ke duduk, Allahu Akbar. Duduk kepada sujud kedua, Allahu Akbar. Sujud kedua mau duduk tasyahud awal, Allahu Akbar. Tasyahud awal mau berdiri, Allahu Akbar. Sujud kedua mau naik ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Semuanya seperti itu. Takbir-takbir ini disebut namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Sunnah kita membacanya. Dan bagi imam sunnah menyaring. Begitu juga bagi mubalik. Tahu mubalik? Mubalik yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mubalik itu yang kayak di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu boleh jikalau diperlukan. Apabila dihajatkan, seperti umpama jamaahnya banyak membludak, mikrofonnya dikhawatirkan tidak kuat dan tidak sampai suara imam sampai ke belakang, maka boleh dengan memakai mubalik tadi. Tapi kalau masjid kita ini jamaahnya cuma 2 sop, tidak perlu pakai mubalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, terlalu haram kata orang Banjar. Jadi nggak perlu. Dengan suara bernyaring bagi imam. Dan perhatikan ya, membaca takbir intiqal ini mau imam mau makmum sama. Tapi yang perlu yang sangat diperlukan adalah imam. Perhatikan ini. Membaca takbir intiqal adalah dimulai membaca Allah dengan dimulainya gerakan. Habisnya gerakan, habis juga akbarnya. Allahu Akbar, begitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Mulai gerakan, mulai membaca Allah. Habis gerakan, habis juga akbarnya. Jangan tidak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bergerak dulu baru baca, jangan. Atau selesai duluan bacaannya, gerakannya pun selesai. Walam yakul lahum kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jangan. Mesti sama. Mulai Allah, mulai gerakan, habis akbarnya, habis juga gerakannya. Imam dan makmum begitu cara bacanya. Tapi yang lebih diutamakan lagi adalah imam, karena dia pemimpin. Dia pemimpin, dia pembawa, dia adalah contoh bagi makmum yang lain. Apabila panjang gerakannya, panjang juga Allahu Akbarnya. Seperti berdiri menuju ke sujud, kan lama ya. Lama ini, artinya kalau dia lama turunnya, lama juga, panjang juga Allahnya. Allahu Akbar, panjang juga. Dari sujud ke duduk, Allahu Akbar, jangan terlalu panjang. Dari sujud kedua menuju berdiri atau tasyahud awal menuju berdiri, panjang karena naik ini. Allahu Akbar. Seperti itu. Jangan terbalik. Ada imam, saya dapat beberapa imam itu, termasuk ada pernah saya mendapati imam di masjid, salah satu masjid di Mekah, bukan Masjid Nabawi, bukan Masjid Haram ya. Ada masjid di daerah Saudi itu. Imamnya ini ketika bangkit dari sujud kedua menuju ke tasyahud awal itu panjang. Sebenarnya kan pendek. Dari sujud kedua menuju ke tasyahud awal, rakaat kedua ini kan pendek saja, Allahu Akbar. Tapi dia panjang macam Allahu Akbar. Jadi makmum ini kirain berdiri. Kira makmum imamnya ini berdiri. Ya opo iki? Salah. Tapi ketika yang berdiri ke sujud pendek, dari
dari sujud kedua menuju ke atas pendek, tapi giliran dari sujud kedua mau ke sujud tasyahud awal panjang banget. Makmum pikir ini imam berdiri, ternyata tasyahud awal. Sesuaikan ya, seperti itu. Itu penting tuh, terutama yang jadi imam. Jangan terbalik kasih kode. Itu kan ibarat kata kode nih. Kode imam lagi sujud, imam lagi duduk, imam lagi berdiri. Nah, itu namanya takbir intiqal. Lanjut. Disunahkan membaca takbir intiqal pada 6 tempat. Nah, ini. Kita membaca takbir intiqal tadi pada 6 tempat. Imam, makmum sama saja ini. Perhatikan ini. Yang pertama, takbir dari berdiri kepada ruku. Berdiri ruku. Walam yakul lahum kufuwan ahad. Allahu akbar. Satu sudah. Kedua, B. Takbir dari iktidal kepada sujud. i'tidal ke sujud. Allahu akbar. Agak panjang nih karena dia panjang. Bacanya agak panjang. Allah sampai sujud sempurna. Dua sudah. Tiga, C. Takbir dari sujud pertama kepada duduk di antara dua sujud. sujud pertama kepada duduk di antara dua sujud. Ini pendek saja. Allahu akbar. Lanjut. Tiga sudah. D. Takbir dari duduk antara dua sujud kepada sujud kedua. Yang keempat, dari duduk di antara dua sujud kepada sujud yang kedua. Allahu akbar. 4 sudah. 5, E. Takbir dari sujud kedua kepada berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat atau kepada tasyahud awal atau tasyahud akhir. nah, dari sujud kedua, yang kelima nih ya, dari sujud kedua menuju berdiri, atau sujud kedua menuju tasyahud awal, atau sujud kedua menuju tasyahud akhir. Ini juga ada takbir intiqal. Udah ya? Sudah 5. Yang keenam, F. Takbir dari tasyahud awal kepada berdiri. dan yang keenam adalah takbir dari tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga. Berdiri. Allahu akbar. Itu juga sunnah takbir intiqal. Ya, habis? Masih ada. Apa lagi? Begitu juga kalau ada sujud tilawah atau sujud sahwi, Nah. semuanya disunahkan membaca takbir intiqal. Begitu juga kalau ada orang mengerjakan sujud tilawah atau sujud sahwi, maka semuanya disunahkan untuk membaca takbir intiqal dari rukun ke rukun. Dah ya? Lagi? Disunahkan baca takbir dari hendak memulai perpindahan rukun sampai sempurna rukun berikutnya. Itu yang kita sebutkan tadi. Sunnah kita membaca takbir itu dengan dimulainya gerakan, dan disudahi membaca takbir itu dengan disudahinya gerakan tadi. Sudah ya? Habis? Nah, begitu juga membaca takbir ini disunahkan pada saat salat Id. Setelah takbiratul ihram, rakaat pertama 7 kali, kemudian rakaat kedua 5 kali. Cuman ini bukan takbir intiqal, bukan juga takbiratul ihram. Apa itu ya? Takbir saja gitu sudah. Takbir itu ya. Saya tidak tahu apakah itu termasuk intiqal. Yang jelas bukan takbiratul ihram. Tapi kalau takbir intiqal tidak juga dikatakan takbir intiqal, karena dia bukan perpindahan dari rukun ke rukun. Jadi yang disebut takbir gitu saja. Takbir saja seperti itu. Nah, begitu juga takbir perpindahan dari takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada salat jenazah. Itu juga takbir, tapi Allah alam disebut takbir intiqal atau takbiratul ihram itu. Ya, disebut takbiratul intiqal, tidak ada gerakan gitu ya. Cuman ya disebut takbir salat jenazah itu salat, cuman dikatakan adalah ini takbir pertama, kedua, dan ketiga. Tapi bukan namanya takbiratul ihram, bukan juga disebut takbiratul ihram, takbir intiqal. Ya cuma takbir ula, takbir tsani, takbir tsalis, dan takbir rabi'. Nah, seperti itu aja. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Hah? Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Enggak ada. Itu ada
makruh. Ya makruh. Jadi ada Mau dekat ya baru takbir. Makruh hukumnya. Makruh. Dan sebenarnya imam seperti itu, kalau ada yang bisa menegur, tegurlah imam tadi. Artinya waktu sendiri imam, menurut sunnahnya itu kita itu disunahkan mulai gerakan, mulai takbir, habis gerakan, habis takbir. Sunnahnya seperti itu. Dan yang lebih terafdal lagi adalah sang imam. Ya seperti itu. Mendahului imam satu rukun, menyamai imam dalam gerakan hukumnya makruh. Mendahului imam satu rukun hukumnya haram, tapi sholatnya sah. Mendahului imam dua rukun, hukum sholatnya haram dan batal. Haram dan batal. Nyamai imam makruh, mendahului satu rukun haram tapi sah, mendahului dua rukun imam haram dan tidak sah, alias batal salat. Ya begitulah manusia, mesti belajar, ya mesti belajar. Yang repotnya orangnya sudah salah nggak mau belajar lagi. Sudah nggak salah nggak mau belajar, kemudian sok pintar lalu nyalahin orang lagi. Itu yang parah manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Belum masuk. Belum masuk. Cuman sudah kena makruh. Sudah kena makruh. Belum mendahului imam. Belum menyamai imam, tapi sudah kena makruh tuh makruh. Ya, makruh sudah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. 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 Sudah bahas nggak sujud sahwi sini? Belum ya? Oh, masih lama berarti itu. Penyebab sujud sahwi itu banyak sekali ya. Penyebab sujud sahwi itu banyak. Kalau saya ngajar masalah sujud sahwi itu bisa sampai 6 atau 8 kali pertemuan sujud sahwi itu. Panjang itu masalah sujud sahwi. Yang jadi panjang itu penyebab-penyebabnya. Intinya, kalau ada seseorang mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi, maka dianjurkan dia melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Siapa yang sunnah mengerjakan sujud sahwi? Yaitu bagi orang yang salat sendiri atau dia yang menjadi imam. Tapi bagi orang yang menjadi makmum, apabila imamnya sujud sahwi, maka sang makmum itu sujud sahwinya bukan sunnah, tetapi hukum sujud sahwinya makmum adalah wajib. Bagi imam sunnah, tapi bagi makmum wajib. Bukan sujud sahwinya yang menjadikan wajib, tapi karena mengikut imamnya. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Langsung aja praktek. Yuk maju. Praktek. Praktek sujud sahwi. Maju. Perhatikan Bu. Umpama kita dalam mazhab Syafi'i ya, kalau ada orang ketinggalan kunut subuh, sholatnya nggak batal, tetapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Berdiri. Anggap saja sana kiblatnya, contoh saja sana. Maju sini. Ya, ada ke sana. Perhatikan Bu ya, yang lain juga perhatikan. Ini umpama salat subuh, rukuk. Kan ya, ini rakaat kedua. Sami'allahu liman hamidah. Sebenarnya kan apa ya? Ada kunut subuh, tapi dia lupa kunut subuh, langsung sujud. Allahu Akbar. Lupa sujud apa kunut. Kembali dia. Jangan takut tidak. Lupa sujud lupa doa kunut. Ya sudah, biarkan saja. Entar dulu belum disuruh. Sujud dulu. Sujud pertama kan ya? Baru duduk, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Baru sujud kedua, Allahu Akbar,
Sujud kedua ya. Baru dia tasyahud akhir bacaannya, tapi entar dulu belum diperintahkan. Bacaannya tasyahud akhir tapi duduk iftirash, duduknya tasyahud awal. Allahu Akbar. Nah, salah kan? Dah perhatikan tadi. Duduknya tasyahud awal. Duduknya tasyahud awal tapi bacaannya tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh sampai innaka hamidum majid. Kalau dia baca hafal doanya Allahumma fini ma qaddamtu wa ma akhartu seterusnya dan seterusnya. Umpama ya. Nah, setelah selesai tasyahud akhir, jadi bacaan tasyahud akhir, apa yang dia kerjakan? Salam? Jangan. Lalu dia sujud sahwi. Berapa kali? 2 kali. Allahu Akbar. Tahan dulu. Apa bacanya sujud sahwi? Kalau bisa baca subhanalladzi la yaswala yanam. Kalau enggak hafal juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enggak hafal juga subhanallah, subhanallah. Enggak hafal juga diam sudah. Ya, sekali sujud sahwi, duduk lagi. Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajibni wa'fa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Allahu Akbar, sujud sahwi yang kedua. Lalu setelah ini duduk tasyahud akhir tapi tanpa membaca at-tahiyat. Langsung saja duduk kemudian salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa dipahami, Bu? Baik, nanti insyaallah sambung lagi ya di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.